menceritakan dongeng tentang laut. Pada suatu waktu, di sebuah ladang yang subur terdapat sebuah keluarga semut yang sangat rajin. Sementara di antara mereka juga tinggal seorang belalang yang terkenal sebagai hewan pemalas. Walaupun begitu, belalang tetap menjalin persahabatan dengan keluarga semut, dan seringkali mereka menyapa satu sama lain saat bertemu. Di lingkungan ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok yang sangat suka bersantai. Ia senang menghabiskan waktunya dengan bernyanyi, menari, atau bahkan hanya berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang merasa bahagia menjalani hari-harinya tanpa membuat rencana apapun untuk masa depan. Ia meyakini bahwa hidup itu seperti aliran air yang mengalir tanpa hambatan. Berbeda dengan keluarga semut. Keluarga semut sangat rajin. Mereka bekerja keras setiap hari untuk mencari dan mengumpulkan makanan tanpa pernah merasa lelah. Pada suatu siang, saat belalang sedang asik bernyanyi di tempat peristirahatannya, tiba-tiba keluarga semut lewat di dekatnya. Melihat semut bekerja dengan sangat rajin, belalang merasa heran dan akhirnya bertanya kepada keluarga semut. "Hai keluarga semut, mengapa kalian terlihat begitu rajin bekerja? Bukankah lebih enak bersantai di tempatku ini tanpa kelelahan?" Belalang mengajak mereka untuk bersantai. Namun semut menjawab dengan tegas, "Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. Karena saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang tumbuh dan tidak akan kelaparan jika tidak mulai menyiapkan sejak dini." Belalang hanya tertawa mendengar jawaban tersebut dan mengajak mereka untuk bersenang-senang, mengabaikan kekhawatiran mereka. Dalam cerita dongeng, belalang dan semut tetap fokus dalam bekerja dan menolak ajakan belalang dengan alasan musim dingin akan berlangsung lama. Mereka pun perlu bekerja keras untuk menyimpan makanan. Meskipun demikian, belalang tidak mempedulikan perkataan keluarga semut dan kembali menikmati musik dan nyanyiannya. Sementara semut terus bekerja untuk menyimpan makanan. Setelah pertemuan itu terjadilah pada musim semi. Belalang memilih untuk mengabaikan nasihat semut. Belalang menjalani musim semi dengan makan, tidur, dan bermain sehingga berat badannya bertambah. Namun saat musim panas tiba, semut terus bekerja dengan gigih di bawah terik matahari, sementara belalang pun juga memulai pekerjaannya. Panas sinar matahari membuatnya semakin malas dan berpikir, apa gunanya sangat menguras tenaga di tengah terik matahari ini? Hanya akan membuat saya cepat lelah. Musim semi berlalu digantikan oleh musim gugur. Namun belalang masih tetap bermasa-masa. Tanpa disadari, musim dingin pun tiba. Angin kencang dan salju turun menyelimuti ladang dengan warna putih. Semut yang sudah memahami musim dingin akan berlangsung lama terus bekerja dengan giat memindahkan pasir dan ranting serta mengumpulkan makanan di sarang mereka. Di sisi lain, belalang merasa kelaparan saat ia mencari makanan di sarangnya. Tidak ada makanan tersisa. Belalang kemudian memutuskan untuk mencari makanan di luar. Dengan tubuh yang sangat kurus dan lemah, belalang berjalan dengan bertati-tati memohon sedikit makanan kepada semut. Kini, belalang yang lemah tidak dapat melompat jauh seperti dulu. Setelah mencari makanan beberapa jam, belalang tiba-tiba teringat betapa rajinnya semut bekerja sejak musim semi. Merasa dia menemukan solusi, belalang memutuskan untuk mendatangi keluarga semut dengan tubuh yang lemah. Saat tiba di sarang semut, belalang melihat semua semut tengah menikmati makanan di dalam sarang yang hangat dan rapi. Salah satu semut menyadari kehadiran belalang dan segera mendekatinya. Dengan lemah, belalang berkata, "Aku hampir mati kelaparan." Dengan lemah, belalang berkata, "Bisakah saya meminta sebutir gadung, sedikit jelai, atau apapun, tolonglah saya sangat lapar."
Semut kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan sejak musim semi saat kami sibuk mengumpulkan makanan? Belalang sadar akan kesalahan dan kelalaiannya dan menyesali perbuatannya. Setiap hari ia hanya menghabiskan waktu dengan bernyanyi, makan, tidur, dan bermain. Kini ia menyesali atas perbuatannya. Awalnya, semut ingin mengabaikan belalang karena tahu betapa malasnya belalang selama ini. Semut pun akhirnya merasa kasihan dan memberinya sedikit makanan untuk belalang. Belalang tampak sangat terharu dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan semut. Ingatlah belalang, lain kali kamu harus bekerja keras kami sebelum musim dingin tiba. Tegur semut dengan tegas. Belalang menanggapi, iya semut, aku berjanji, mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malas lagi. Sejak hari itu